Shalom pemirsa Love Channel Medan, salam jumpa kembali di saat berbahagia ini. Dalam ulasan pelajaran sekolah Sabat ke-11 triwulan ketiga tahun 2022. Terima kasih atas dukungan yang terus mengalir kepada channel kita ini. Dan saat ini secara lisan saya mau menyapa para pemirsa yang sudah bersama kita dari beberapa daerah dan dari beberapa negara. Baik, saya akan menyapa bila mana pemirsa mendengarkan sapaan saya, walaupun saya tidak melihat, pemirsa boleh melambaikan tangan. Terima kasih. Saya akan menyapa untuk pertama sekali tentu Bakti Wanita Advent Kota Medan. Horas. Baik, yang kedua, kami menyapa Seperdes daerah Sumatera kawasan Utara. Bakti Wanita daerah Sumatera kawasan Selatan. Dari Ikawarsa, yaitu Ikatan Wanita Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dari SLA Purwodadi Jati. Dan dari sejak awal hingga saat ini, pemirsa yang sangat setia dari Pulau Kalimantan, Borneo Utara, yaitu Sabah, Malaysia. Halo. Dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Iga Sama, yaitu grup keluarga besar dari Ibu Irma Yuniarti, Tangerang. Terima kasih buat keluarga besar. Jemaat Serpong Gracia, Tangerang. Dari PT Bayer Indonesia. Dari Brisbane, Australia. Sydney. Dari Sydney, Australia. Dari Dalian, China. California, dari USA. Oregon, USA. Washington, USA. Dari Singapura. Dari Jakarta. Surabaya. Dari Bandung. Dari Malang. Papua. Solo. Dari Jogja. Dari Malang. Dan malam ini kita bersama dari Kupang. Pemirsa, saat ini tentu saat yang berbahagia. Kembali bersama kita adalah seorang tamu istimewa kita, yaitu seorang wanita. Ibu Triningsih Bansoleh, seorang ibu shepherdess. Shepherdess itu artinya adalah seorang istri pendeta. Jadi Ibu Triningsih adalah istri dari Pendeta Enos Bansoleh, di mana mereka melayani di Jemaat Eklesia Noel Baki dan Oe Balo, yaitu distrik Oe Sao, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Shalom Ibu Triningsih. Shalom. Ya, terima kasih Ibu sudah tergabung dengan kita malam ini. Baik pemirsa, mari kita menyapa lovers kita yang penuh semangat dan cantik-cantik. Shalom Ibu Erita, apa kabar Ibu? Salam Ibu Tina, hai, salam pemirsa Love Channel Medan, salam jumpa, salam sehat buat semua dimanapun berada. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Jalan-jalan ke Brastagi, mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih juga Ibu Erita. Shalom Ibu Triningsih, apa kabar Ibu? Salam Ibu Tina. Salam para lovers. Salam pemirsa. Buah anggur muda asam rasanya. Buah pepaya aku suka. Daripada termenung bosan rasanya, lebih baik belajar firman bersama. Luar biasa. Terima kasih Ibu Pendeta, Ibu Triningsih. Shalom Ibu Rina, apa kabar Ibu?
Shalom Ibu Tina, Shalom lovers, Shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Senang rasanya kita boleh bertemu kembali. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina. Dan saya, pemirsa yang diberkati Tuhan, Tina Tampu Bolon. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Beli nanas di pasar tradisional, ramai juga penjual ikan. Perasaanku sangat terganjal dalam cawar lebur penantian. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut untuk ulasan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengundang Ibu Erita untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami merasakan berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali dengan seluruh pemirsa dan dimanapun berada. Kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami secara khusus para lovers yang sudah mempersiapkan ulasan demi ulasan. Kiranya pelajaran ini boleh memberikan satu manfaat dalam kehidupan kami untuk memberikan satu kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Allah, ampunkan dosa kami. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada saat ini judul pelajaran kita yaitu yang ke-11 triwulan ketiga tahun 2022 ini adalah menunggu dalam cawan lebur. Adapun ayat-ayat pendukung untuk ulasan ini adalah tertulis dalam Roma 15 ayat 4 dan 5, Roma 5 ayat 3 sampai 5, 1 Samuel 26 dan Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Baik, mari kita mengikuti seluruh ulasan yang akan dijabarkan lovers kita ini. Untuk itu, kami persilakan kepada Ibu Erita Siburian. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Tina. Pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Pemirsa, apakah saat ini ada yang sedang bergumul menunggu-nunggu janji Tuhan, sementara kita rasanya sudah cukup kesabaran dan menyerahkan semua penantian kita kepada Allah? Ya, pasti ya, termasuk saya. Ulasan kita saat ini, seperti yang sudah Ibu Tina sampaikan tadi, menunggu dalam cawan lebur. Menarik sekali. Tadi Ibu Tina juga sudah menyampaikan beberapa ayat pendukung pelajaran kita. Namun ada satu ayat inti yang merupakan ayat inti kepada kita pada Galatia 5 ayat 22. Pemirsa yang diberkati Tuhan, seperti biasa kita sudah siapkan Alkitab kita ya. Nah, baik, saya akan bacakan Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Baik, Ibu Tina, pemirsa dan lovers yang diberkati Tuhan. Menunggu memiliki arti yang menyatakan kata kerja. Kalau biasanya kata bebasnya ya Ibu Tina ya, bahwa menunggu adalah sebuah pekerjaan. Kadang-kadang kita sampaikan, aduh menunggu itu membosankan. Ya, baik. Dan cawan lebur pada pelajaran ini artinya adalah rencana Allah bagi hidup kita. Jadi menunggu dalam cawan lebur, saya artikan di sini
kondisi atau proses penantian kita di mana kita harus memiliki sebuah kesabaran dalam apa rencana Allah dalam kehidupan kita. Ya. Baik. Ada sebuah ilustrasi. Ilustrasinya begini. Ada sekelompok ilmuwan melakukan sebuah studi banding kepada sekelompok anak usia 4 tahun. Nah, para ilmuwan ini menyampaikan pesan kepada setiap anak-anak kecil itu ya, akan diberikan sebuah atau satu permen jelly. Namun, jika anak yang menunggu sampai para ilmuwan itu kembali dari suatu tugas, maka anak yang menunggu akan diberikan tambahan menjadi 2 permen. Oke ya, sampai di situ mungkin kita paham. Nah, begitu ilmuwan pergi meninggalkan kelompok anak-anak tadi, beberapa anak langsung memakan permennya. Dan beberapa anak yang lain menunggu. Nah, kondisi perbedaan ini oleh para ilmuwan dicatat dan dilacak hingga anak-anak itu remaja. Kan mereka melakukan studi banding tadi ya. Nah, kita tahu usia anak remaja itu, Butina, sekitar 12 ke 15 tahun. Jadi ada rentan waktu lebih kurang 10 tahun bagi ilmuwan itu mengamati kasus tadi. Maka didapati ya hasil daripada studi mereka itu bahwa anak-anak yang menunggu tadi ternyata memiliki penyesuaian diri yang lebih baik. Siswa yang lebih baik di sekolah dan mereka terbentuk lebih percaya diri ketimbang anak-anak yang tidak menunggu tadi. Nah, lovers dan pemirsa yang diberkati Tuhan, dari kondisi ini dapat kita simpulkan bahwa anak-anak yang menunggu tadi memiliki sebuah kesabaran. Maka kita boleh simpulkan, kesabaran adalah sesuatu yang sangat penting dalam pembentukan karakter manusia yang baik. Baik, tentang kesabaran dalam cawan lebur kehidupan kita. Apakah memang kita harus menunggu lama atau menunggu bahkan begitu lama untuk sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini? Karena biasanya menunggu itu sesuatu yang membosankan ya Ibu Tina ya. Cenderung kita tidak sabaran pada sesuatu yang dijanjikan. Bahkan menunggu itu menyakitkan. Ya. Dalam bahasa Ibrani ya, ada terjemahannya ini, artinya menunggu itu menderita, mengalami suatu guncangan, tergetar, luka, sedih. Jadi memang Ibu Tina, kalau belajar kesabaran itu memang tidak mudah, ya. Baik Ibu Tina dan pemirsa. Kenapa tidak mudah? Sedikit pengalaman dalam kehidupan saya, ya. Boleh saya sampaikan, maaf. Dalam cawan lebur penantian ini ya, pelajaran kita ini. Ketika sebuah kondisi buruk terjadi dalam hidup saya terguncang sudah pasti. Tidak mudah bagi saya. Namun saya tidak boleh larut. Saya sadar, tentunya saya harus bangkit. Berdoa dan berpuasa memang membantu saya memiliki pikiran positif, hati yang legowo, damai, semakin berserah saja kepada Tuhan. Namun memang lagi-lagi tidak mudah untuk memiliki sebuah kesabaran itu, Ibu Tina. Perasaan itu up down, silih berganti. Apalagi ketika merasa di titik yang paling rendah seperti terobok-obok, sulit sekali bangkit. Walaupun sampai saat ini ya, saya masih berada di posisi penantian itu. Seperti di batas simpang itu. Namun saya harus tetap berdiri, kuat, tegar akan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan. Saya merasakan haleluya. Haleluya, itu yang saya rasakan. Sekalipun dalam penantian, saya tahu bahwa Yesus
sedang menimbang, mengukur kesabaran saya. Dan saya tahu dan yakin bahwa Tuhan berjanji akan menyelesaikannya. Karena saya tahu di dalam sabar itu ada percaya. Iya, sabar itu memang percaya. Sabar itu menimbulkan iman yang kuat. Ibu Tina tahu kenapa saya semakin kuat? Karena saya mendapatkan manfaat dari pertemuan kita ini. Pelajaran ulasan-ulasan melalui channel ini. Ya, saya sangat merasakan dikuatkan sekali. Tuhan rasanya menuntun kita. Pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Sebagaimana Allah adalah Allah kesabaran. Di dalam pelajaran Alkitab, satu ekspresi yang menggambarkan kesabaran Allah adalah lambat untuk marah. Ya, mari kita baca Alkitab kita pada Nahum 1 ayat 3, Nehemia 9 ayat 16 sampai 17. Masing-masing kita membaca di rumah masing-masing ya. Artinya di sini bukan berarti Allah itu membebaskan orang yang bersalah seenaknya. Bukan. Bahwa Allah juga akan membalaskan kesalahan kepada setiap umatnya. Namun Alkitab mengajarkan bahwa kesabaran itu menjadi salah satu bagian yang membalut, yang membungkus kehidupan umat Kristen. Karena kita berasal dari Tuhan. Tuhan membalut kita dengan kesabaran, belas kasihan, kerendahan hati, kelembutan. Ya, mari kita baca apa yang Petrus sampaikan pada Roma 2 ayat 4. Boleh saya bacakan ya. Bahwa Petrus menyatakan bahwa kesabaran Tuhan adalah kesempatan bagi semua orang untuk beroleh selamat. Jangan ada yang binasa. Mari kita perhatikan ini pemirsa. Supaya semua orang beroleh selamat. Kita ingat itu. Ya. Berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Indah sekali pelajaran yang saat ini yang kita dapatkan. Yang menguatkan kita Ibu Tina. Apapun cawan lebur hidup kita. Iman kita diuji. Apakah iman kita benar atau kuat atau mati? Ketidaksabaran dianggap sebagai sifat ketidakdewasaan secara rohani. Hati-hati kita Ibu Tina. Banyak kita mengerti akan firman Tuhan, tetapi sulit untuk menjalankannya. Termasuk saya juga kadang-kadang ya. Jadi ketika kita menunggu sesuatu, bukanlah berapa lama kita sudah menunggu, tetapi kualitas hidup kita selama kita menunggu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal Ibu Tina, Allah itu mengukur dan menimbang kesabaran kita. Puji Tuhan. Maka bolehlah kita evaluasi kedewasaan rohani kita. Mempersiapkan kehidupan kita semua dalam hal bertumbuh dalam kesabaran. Terpujilah Tuhan Ibu Tina. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Wow, praise the Lord ya. Luar biasa ini ulasan yang disampaikan Ibu Erita. Bagaimana pemirsa? Kayaknya sudah terangkum ini kayaknya ya. Jadi satu hal yang cukup saya ambil petik adalah menunggu adalah pengujian terhadap kesabaran ya. Sepertinya titik-titik itu, namun kesabaran itu sangat membuahkan hasil luar biasa. Diberkatilah Ibu Erita di dalam hidup yang sudah disampaikan tadi. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, kita lanjutkan ulasan yang akan disampaikan Ibu Triningsi Bansole. Kepada Ibu kami persilakan. Di dalam Roma 5 ayat 6, saya baca ayatnya di sini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita tahu di dalam Yesus pengharapan tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau itu di luar kerangka Tuhan, sering kita mengalami sesuatu yang kita inginkan, tetapi
tidak pernah terjadi. Di dalam kehidupan ini Tuhan mempunyai kerangka atau rencana. Jam kerja Allah saya ungkapkan di sini. Di mana Yesus datang ke dunia ini mempunyai waktu yang tepat menurut waktu Tuhan. Kita baca di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya di sini. Dalam ayat-ayat ini, Paulus memberitahu kita bahwa Yesus datang untuk mati bagi kita pada waktu yang tepat. Tetapi Paulus tidak memberitahu kita mengapa itu adalah waktu yang tepat. Sangat mudah untuk membaca ayat-ayat ini dan bertanya-tanya, mengapa Yesus menunggu begitu lama? Ribuan tahun sampai dia datang ke bumi untuk menangani dosa. Sedang semesta alam kita mengerti atau malaikat-malaikat tahu bahwa dosa ini sangat buruk jauh sebelum itu. Kita mungkin bertanya mengapa Yesus juga menunggu untuk datang kedua kalinya. Kita mungkin juga bertanya kalau diaplikasikan dalam hidup kita. Mengapa Tuhan itu menunggu begitu lama untuk menjawab doa kita? Mengapa ya saya menghadapi problem ini, tetapi saya belum keluar dari problem ini, padahal saya sudah berusaha. Kata Tuhan, manusia berusaha, nanti Tuhan menyempurnakan. Jadi saya juga mengalami cawan lebur di mana suami saya mengalami sakit dalam penglihatan. Memang itu akibat kecelakaan. Ini sudah beberapa tahun, sudah kita menghabiskan ya finansial lah sebagian dan juga segala upaya. Tetapi ternyata suami saya kehilangan penglihatannya. Dan ini menjadi introspeksi bagi saya, mengapa bisa terjadi bagi saya dengan suami saya dalam pelayanan ini. Saya hanya berdoa kepada Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi ya seperti itu, semangat. Itulah yang saya ingat, semangat dan memang kesabaran ini, ya kesabaran ini begitu sangat berarti bagi kehidupan kami sekeluarga. Dan kami juga mempunyai belajar untuk menerima berlapang hati untuk menjalani semua ini. Kita tidak boleh sedikit pun untuk menyerah, pantang menyerah, karena ya itu tadi, Tuhan mempunyai waktu yang sangat tepat bagi maksud Tuhan, bukan maksud kita. Ada banyak alasan spiritual mengapa penting kita akan mengalami waktu untuk tunggu. Pertama, menunggu dapat memfokuskan kembali perhatian kita menjauh dari hal-hal yang lain dan kembali kepada Allah sendiri. Ya, kita kehilangan konsentrasi. Bisa-bisa karena itu kadang membosankan ya tadi, membosankan atau terlalu berat. Rasanya ingin lepas dari itu, jadi tinggalkan sejenak saja. Tapi ternyata persoalannya tidak tambah semakin baik, tapi semakin rumit kalau kita keluar dari apa? Fokus dari penolong satu-satunya, yaitu Allah yang hidup. Dan yang kedua, menunggu memungkinkan kita untuk mengembangkan gambaran yang lebih jelas tentang motif dan keinginan kita sendiri, yaitu tadi introspeksi. Apa saya punya mau dan maksud ini selaras
dengan kehendak Tuhan atau dengan hikmat sendiri, atau ada sesuatu yang tidak baik nanti akan jalani. Itulah. Dan yang keempat, menunggu membuka pintu untuk mengembangkan banyak kekuatan spiritual seperti iman dan kepercayaan. Ya, saya ini yang menjalani. Jadi saat kita kehilangan fokus, itu sangat sulit untuk cari momen yang pas kembali pada Tuhan. Itu harus diusahakan. Dan komitmen itu, momen yang baik itu akan terjadi kembali dan sangat manis bersama Tuhan. Nah, kelima, menunggu memungkinkan Allah untuk meletakkan potongan-potongan lain dalam teka-teki gambar yang lebih besar. Oh, iya, karena semakin banyak waktu yang diberikan kepada kita, maka kita akan mengerti lebih jelas kehendak Tuhan bagi kita. Seperti potong-potongan puzzle itu yang lebih besar, oh cocoknya ke sini. Jadi gambarannya akan lebih, oh maksud Tuhan akan lebih terlihat. Dan yang keenam, kita mungkin tidak pernah tahu alasan kita harus menunggu. Ya, ada hal-hal yang rahasia untuk Tuhan, tapi untuk bagi Tuhan dan tidak dikasih untuk manusia. Jadi itu kebijaksanaan Tuhan. Kita perlu iman di situ. Keenam, kita mungkin tidak pernah tahu alasan harus menunggu. Oleh karena itu, kita belajar untuk hidup oleh iman. Bisakah Anda memikirkan alasan lain untuk menunggu? Ya, mungkin dari ulasan ini ada hal yang lain, semisalnya waktu yang terbaik itu kita tidak mengerti. Jadi momen yang terbaik itu hanya Tuhan yang tahu, karena Allah itu Maha Tahu. Di sini ada sebuah pertanyaan pada ini, apakah yang mungkin saya lakukan yang bisa menunda jawaban atas doa yang sebenarnya sudah lama dijawab? Mengapa Tuhan menunda berkat itu, sedang berkat itu sudah bisa, seharusnya sudah bisa kita terima. Ini semisalnya, seperti saya punya anak, sepertinya kalau anak ini, dia minta sepeda. Tapi anak ini kita harus didik untuk bertanggung jawab, untuk merawat sepedanya, bagaimana agar dia tidak sembarangan bermain di jam waktu belajar atau apa. Tapi kalau anak ini belum disiplin, belum mengerti mana jam belajar, mana saat bermain. Jadi kalau dia akan kita belikan sepeda ini nanti waktu habis untuk bermain. Jadi kita ajar dulu anak ini untuk berdisiplin dulu. Maka setelah dia menurut, maka itu akan diberikan. Jadi itulah. Makanya Tuhan sering menunda, mungkin kita belum bisa menggunakan berkat-berkat, belum mampu menggunakan berkat yang ada. Ya, makanya mungkin para lovers yang lain bisa menambahkannya nanti. Ya. Demikianlah. Oh ya, ada satu yang terlewat di dalam nubuatan Daniel 70 minggu. Di situ ada nubuatan besar kita ya, 2.300 dan 2.300 pagi dan petang. Ada penggalan waktu di sana 70 minggu. Di sana dikasih jangka waktu tertentu. Begitu sistematisnya Tuhan itu di dalam pekerjaannya di muka bumi ini. Ya, saya tadi katakan itu jam kerja Allah yang sungguh sangat luar biasa, tepat seperti yang Dia kerjakan pada saat di mana manusia di muka bumi ini membutuhkannya. Itulah para lovers dari saya. Terima kasih. Luar biasa Ibu Triningsih penjelasannya, ya. Ternyata semuanya itu adalah jangkauan Tuhan, ya, dan maksud Tuhan adalah yang terbaik. Pada waktunya pasti yang diterima itu adalah yang terbaik. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, Ibu Pendeta ini mengalami hal saat ini, apa itu artinya kesabaran. Saya tahu Bapak Pendeta sudah 3 bulan kehilangan penglihatan. Jadi Ibu Pendeta yang selalu ya mendampingi, luar biasa.
hari ini juga mereka harus melakukan penguburan terhadap keluarga di pegunungan yang cukup jauh. Namun ibu ini tetap melayani pada saat ini di dalam rekaman Sekolah Sabat bersama Love Channel Medan. Kiranya Ibu Pendeta dan keluarga dapat waktu maksud daripada Tuhan di dalam kesabaran dan semangat. Tadi saya dengar maju terus ya, semangat luar biasa. Diberkati Ibu Tri dalam pelayanannya. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, kita lanjutkan ulasan kita ini yang akan disampaikan oleh Ibu Rina. Kepada Ibu Rina, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tina, pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Kita akan lanjutkan pembahasan kita menunggu dalam cawan lebur. Pelajaran kita ini boleh kita baca dalam 1 Raja-Raja 19. Apa yang dilakukan Elia ketika ia mendengarkan bahwa istri Raja Ahab, Isabel, akan membunuhnya karena nabi-nabi Baal sudah dibunuh terlebih dahulu oleh Elia. Dia takut, pemirsa, dia lari menyelamatkan nyawanya. Dan dia berkata, cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Dia bukannya datang kepada Tuhan menyerahkan segala masalahnya. Dia lari ke pegunungan. Kisah ini menggambarkan sesuatu yang penting ketika kita terburu-buru. Kita dapat dengan mudah berada di tempat yang salah. Dan kasus Elia, ketakutanlah yang membuat dia bergegas lari ke padang gurun dan berharap mati dan tidak pernah dilahirkan. Mungkin dalam kehidupan kita ada yang menyebabkan kita terburu-buru di luar rencana Allah bagi kita. Lalu mungkin kita bertanya, apa yang menyebabkan kita terburu-buru? Ambisi, kemarahan, hasrat, atau kurangnya iman kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana agar kita tidak terburu-buru ketika menghadapi masalah dalam kehidupan kita? Kuncinya adalah menumbuhkan iman dan kepercayaan kita kepada kebaikan dan belas kasihan Allah. Dan ini tidak bisa datang secara otomatis, tetapi harus kita pupuk, kita jaga, kita pelihara, kita harus mau menunggu dalam cawan lebur. Dan jangan terburu-buru mengambil langkah ketika kita berada dalam cawan lebur. Karena Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini adalah janji yang indah. Kita bisa membayangkan apa yang kita inginkan, kita bisa dapatkan. Tetapi yang diinginkan hati, yang bergantung kepada Tuhan. Bukan semua keinginan hati yang sembarangan. Ketika kita bergembira bukan karena keadaan. Keadaan kita baik, tetapi dalam segala keadaan. Bisakah kita bergembira dalam segala hal? Hanya orang-orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Dengan membangun hubungan yang intim dengannya. Yang bisa mengalami sukacita yang demikian. Memiliki sukacita ini tidak gampang. Karena sukacita ini bukan bersumber dari bumi yang harus dibangun dari keadaan di sekitar kita. Melainkan karena hidup kita dekat dengan Tuhan. Sukacita ini adalah buah pengenalan akan kebaikan Tuhan dan percaya akan kebaikannya. Walaupun apa yang terjadi, milikilah sukacita ini. Memang tidak mudah, tetapi Tuhan sendiri yang menginginkan bahwa kita harus memiliki sukacita ini. Aplikasi pelajaran kita ini dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam kesulitan, yang pertama kita lakukan, carilah Tuhan. Jangan terburu-buru kecewa atau jangan mencoba menyelesaikan masalah kita sendiri yang mungkin akan membuat kita berada di tempat yang salah. Percayalah kepada Tuhan. Jika kita bergembira dalam Dia, tidak ada yang bisa mengacaukan kedamaian kita karena Allah ada di sini bersama kita. Mari kita memuji namanya. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Ibu Rina. Di akhir ulasan ini Ibu Rina sepertinya
sudah membawa kita ya, titik kunci bagaimana Allah telah bersama kita. Ya, bila mana kita sudah bergembira, tidak ada alasan Allah tidak melakukan yang terbaik buat kita. Begitu ya, Ibu Rita, luar biasa. Terima kasih untuk penjelasannya, menjadi berkat bagi kita. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, luar biasa ulasan demi ulasan yang disampaikan lovers kita dengan judul Menunggu dalam Cawan Lebur. Nah, saat ini ada pertanyaan yang akan kita ajukan kepada lovers kita, yaitu bagaimanakah lovers bisa belajar untuk bergembiralah di dalam Tuhan. Baik, pertanyaan yang luar biasa ya. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk menjawabnya yang pertama kepada Ibu Triningsi Bansole. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bergembiralah di dalam Tuhan. Ada satu ayat, bergembiralah senantiasa, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah ya, di dalam Filipi 4:4. Senantiasa ini adalah sesuatu yang terus-menerus berlanjut, tapi karena kelemahan kita manusia sebagai orang berdosa, sering itu kita kehilangan dengan segala macam problem yang menerpa kita, sering itu harus diusahakan dan dipertahankan. Jadi kalau untuk pengalaman saya, memuji, ya seperti pelajaran kemarin, kita memuji Tuhan untuk setiap berkat-Nya. Di situ kita bisa merasakan sukacita. Setiap momen apapun kita usahakan untuk berterima kasih, memuji, berterima kasih. Yang selanjutnya di dalam pelajaran hari Kamis itu kita diusahakan untuk jangan marah kepada orang yang melakukan yang tidak sesuai. Di situ katanya kalau dia kaya dengan cara yang tidak halal lah, atau diperlakukan tidak adil, jangan marah. Itu ada pelajaran kesabaran tadi juga. Itu hanya dengan kuasa ilahi tadi. Dikatakan sama Ibu Erita kah? Ya, hanya dengan kuasa ilahi, makanya dengan kita senantiasa menjaga hati kita berdoa, memohon kepada Tuhan, kita tetap fokus di dalam bagaimana kita selalu bergembira. Tapi ya itu caranya, tapi Tuhan juga kadang mengirim kegembiraan itu bisa kita rasakan pada saat yang teduh itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tri. Saat ini kita mau mendengarkan dulu jawaban dari Ibu Erita. Kami persilakan. Baik, Ibu Tina Lovers dan pemirsa yang diberkati Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita ini ya, kalau misalnya kita sedang dalam keadaan bergumul, ya, kita dalam keadaan kecewa, itu kan kelihatan ya dari aura wajah kita. Namun gimana rasanya kalau tiba-tiba kita seperti gembira gitu ya, tertawa sendiri gitu. Rasanya orang pasti apa ini gitu ya. Nah, tapi pelajaran ini bergembiralah di dalam Tuhan. Kita ingat cerita tentang kisah Daud ya. Ketika bagaimana Raja Daud ini memimpin bangsanya. Banyak di sekelilingnya itu banyak orang yang melawan Allah, bahkan melawan dirinya ya, orang-orangnya gitu. Kalau kita baca pada Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Kan sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Memang betul ya. Namun ayat 4 bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati.
Mungkin Ibu Tina ya dalam kehidupan kita juga menghadapi seperti itu ya. Mungkin di depan kita senyum mulut manis gitu ya Bu Tina ya. Namun di belakang kita sepertinya berbeda. Itu sering kita hadapi. Namun inilah enaknya kita belajar firman Tuhan. Manfaatnya itu di sini. Jadi hati kita itu ya bergembira aja apapun yang kita alami ya. Upahnya itu ada katanya. Kalau kita bergembira di dalam Tuhan, maka upahnya itu apapun yang Ibu Tina inginkan, apapun yang pemirsa inginkan saat ini dan di masa yang akan datang, maka Tuhan akan berikan. Mungkin itu sekilas yang boleh saya sampaikan, Ibu Tina. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Erita. Pemirsa, ini ada kata kunci. Ini garansi ini kayaknya ya. Dan sangat baik dan itu tepat sekali. Karena kegembiraan itu mendatangkan kegembiraan. Begitu ya Ibu Erita. Mendatangkan yang kita inginkan. Itu simple. Oleh itu perlu latihan ini. Ayo kita berlatih ya. Oke, terima kasih. Saat ini kita masih mendengarkan jawaban yang tentu istimewa dari Ibu Rina. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina. Agar kita bisa bergembira dalam Tuhan, pastinya kita harus memiliki kesabaran. Berarti hidup dalam keadaan kepercayaan yang sempurna. Bergembira dalam segala keadaan. Ini tentunya hanya bisa dilakukan jika kita memiliki hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Ibu Tina. Baik, terima kasih Ibu Rina untuk penjelasan. Pemirsa, tentu kita terhubung dengan Yang Maha Kuasa, tentu kita akan menjadi orang yang sabar dan bergembira. Terima kasih. Tanpa terasa, pemirsa yang diberkati Tuhan, semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kebahagiaan menjadi milik kita. Namun, tentunya kita akhiri juga karena waktu. Untuk itu, kami masih mempersilakan kepada Ibu Triningsih Bansole akan merangkumkan pelajaran ke-11 ini. Silakan Ibu Tri. Terima kasih. Di dalam rangkuman menunggu cawan lebur Tuhan ini berkaitan, pertama, berkaitan dengan rencana Allah bagi kita dan kerajaan Allah. Yang kedua, kita tidak boleh terburu-buru agar kita jangan kehilangan berkat-berkat yang mestinya untuk kita terima di saat yang paling pas untuk waktu yang tepat maksudnya. Dan jangan mendahului kehendak Tuhan. Itu seperti Daud. Mari Tuhan, Daud, kita bunuh Raja Saul. Oh jangan. Karena Daud juga tahu siapa dirinya, belum saatnya. Dan juga kita disarankan untuk mengikuti kehendak Allah dan kita akan mendapatkan sukacita di dalamnya kalau kita mengikuti kehendak Allah. Dan selanjutnya sikap bertahan dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Ini memerlukan iman. Juga seperti Daud tadi, kita jangan mengambil sebelum Tuhan memberi. Itulah Tuhan menimbang-nimbang akan kekuatan kita yang terakhir ya. Kekuatan mengukur yang sesuai dengan yang kita mampu berkat-berkat itu atau hal-hal yang terbaik bagi kita. Nah, di sini di dalam yang terakhir kita harus tahu seperti Ibu Sitanggang tadi mengatakan siapa Tuhan itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan.
Kalau kita mempunyai hubungan kita dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena itu akan menolong kita untuk tetap bertahan di dalam menunggu akan di dalam cawan lebur ini dengan cara dan kehendak Tuhan. Inilah kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Triningsih untuk kesimpulan pelajaran yang ke-11 ini. Luar biasa. Pemirsa, semua ada waktunya. Datanglah kepada Tuhan dengan segala keinginan hati kita. Tuhan akan memberi kelimpahan. Terima kasih Ibu Tri sekali lagi. Baik pemirsa, kita akan tutup rangkaian pertemuan kita dalam ulasan Sekolah Sabat. Kita akhiri dengan berdoa. Kepada Ibu Tri, kami persilakan untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, puji syukur, terima kasih Allah yang luar biasa di dalam menyertai dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama untuk belajar firman-Mu, dan kami boleh mendapatkan sukacita akan kasih sayang-Mu untuk belajar bersama-sama dengan firman-Mu ini, mendatangkan hikmat pengertian dari surga, agar semua itu iman kami boleh bertumbuh dan kami boleh semakin dekat kepadamu dan disayangi oleh-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menolong para pemirsa di mana saja untuk tetap mengasihi Tuhan bahwa Allah itu kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk kita semua, lovers, pemirsa dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaan. Kami merasakan hubungan kita semakin dekat dan itu menambah kebahagiaan. Silakan untuk menyebarkan ya kebahagiaan dalam firman ini kepada keluarga. Kiranya di minggu depan akan bertambah daerah atau negara yang akan melihat dan bersama kita dalam firman. Mohon izin pemirsa yang diberkati Tuhan, pertemuan kita sudahkan sampai di sini. Shalom. Shalom. Shalom.